Salam, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan dan atas penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Namun kami akan sebelumnya mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 6 Agustus 2021, yaitu dari Yesaya 45 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada dua sisi yang selalu berlawanan. Seperti terang dan gelap, nasib mujur dan nasib malam. Dalam nats ini, bahwa Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Dan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Nasib mujur di sini adalah orang yang mau menerima dan hidup di dalam terang. Dan lawannya adalah nasib malam, yaitu malapetaka akibat perbuatan salah, bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pikirannya, tidak mau melibatkan Tuhan dalam tindakan dan perbuatannya. Akibatnya berbuat buruk dan malapetaka. Dalam Alkitab, kita tidak menemukan satu perkataan pun yang menyatakan bahwa Allah menciptakan atau menjadikan dosa. Dosa benar-benar berasal dari makhluk ciptaan yang secara moral memiliki kehidupan bebas. Perkataan akulah Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menciptakan keadilan, kedamaian, sehingga melalui nats hari ini mengingatkan kita agar jangan membatasi kehendak dan pekerjaan Tuhan. Jangan kita membuat pekerjaan Allah itu sebatas logika kita berpikir. Karena apa yang ada bagi kita tidak masuk akal, namun Allah sanggup melakukannya. Mari kita lihat beberapa peristiwa dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang mengendalikannya. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya berusaha menghancurkan masa depannya dengan melakukan hal-hal yang jahat atas diri Yusuf, tetapi Allah tetap menunjukkan kedaulatannya pada Yusuf, sehingga dia tetap dapat mewujudkan mimpi-mimpinya. Hal ini juga sama untuk kita dalam kehidupan kita. Walaupun peristiwa yang kita alami seakan-akan ingin menghancurkan harapan kita, cita-cita kita, dan masa depan kita, tetapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka kedaulatan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Karena itulah kita harus tetap berharap dan bersandar kepadanya. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kedaulatan seperti yang dimilikinya. Dia berdaulat atas semua yang ada di dalam dunia. Dia berdaulat atas alam semesta. Dan dia pun berdaulat atas hidup kita. Hal ini terlihat dari diri Yunus. Walaupun sudah diceburkan ke dalam laut, sudah dimakan oleh ikan, dan hidup dalam perut ikan selama 3 hari lamanya, tapi dia tetap hidup dan sehat.
Itulah kedaulatan Allah dalam hidup manusia. Dan hal ini dapat terjadi dalam hidup kita. Walaupun tantangan dan pergumulan datang silih berganti dan bertubi-tubi, kendati berbagai kesulitan dan penyakit kita alami, tetapi di atas semuanya itu, Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Karena itulah, kita harus tetap berserah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan sungguh berdaulat atas kehidupan ini. Marilah berharap dan berserah diri kepadanya, takut dan hidup dalam terang Kristus, karena hidup kita ada di dalam Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sungguh kami dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, dan Allah berdaulat atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami selalu hidup dalam terang Kristus, bersandar dalam berharap kepada Kristus, karena kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Inilah Tuhan renungan kami pada pagi ini. Untuk itu kami berdoa juga buat saudara kami yang mungkin masih dalam perawatan dan di rumah maupun di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan supaya sehat selalu. Dan kami akan melangkah, melakukan aktivitas kami. Dan kalaupun kami hanya di rumah saja, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya, kami serahkan keluarga kami serahkan juga setiap yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saya Cintua Damaris Marpaung menyampaikan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Horas.